Halo semuanya, perkenalkan nama aku Deborah Gratia Stimeswari dengan NIM 2414811085 dari kelas C Manajemen Produksi. Hari ini, aku berkesempatan untuk membagikan pengalamanku selama menjadi manajer lokasi pada produksi Janitors Room yang berlangsung pada tanggal 28 juga 29 April kemarin. Dan di sini aku akan menjelaskan beberapa tugas-tugas dari manajer lokasi, mulai dari praproduksi, produksi hingga pasca produksi. Nah, untuk yang pertama yaitu pada saat praproduksi. Di sini tugas manajer lokasi sangat amat dibutuhkan karena mereka lah yang menentukan lokasi syuting yang akan dipakai, juga perizinan dari lokasi syuting yang akan dipakai nanti. Kemudian dalam istilah manajer lokasi itu biasa disebut dengan nama scouting lokasi. Nah, di sini aku akan membagikan beberapa pengalamanku. Untuk yang pertama, di sini aku mengurus perizinan lokasi di Putri Cempo, kemudian Pasar Legi, kemudian warung pada zaman 2011 dan juga warung pada zaman sekarang. Di sini aku tentu tidak mengurusnya sendiri karena juga aku didampingi oleh Chief Manager lokasi sendiri yaitu Mas J. Nah, untuk step-step melakukan perizinan lokasinya dari lokasi yang aku urus, yang pertama itu adalah Putri Cempo. Itu tentunya aku melakukan scouting lokasi terlebih dahulu, di mana aku mendatangi Putri Cemponya langsung dan juga mencari lokasi yang sekiranya cocok untuk digunakan pada syuting Janitors Room. Kemudian di sana aku mencari kantor dari Putri Cemponya itu. Di sana aku bertemu dengan pengurusnya tentu saja. Kebetulan di sana sedang ada sekretarisnya saja, dan di sana aku memberitahu keperluanku untuk menggunakan Putri Cempo ini untuk apa saja. Seperti Putri Cempo ini diperlukan untuk keperluan syuting tugas dari kakak tingkat saya, dan juga kami memerlukan lokasi di Putri Cempo ini dikarenakan sesuai dengan naskah yang ada, dan kebetulan dari kantornya tersebut menerima dengan baik. Kemudian dari kantornya tersebut mereka akan mengarahkan kita untuk melakukan penyuratan ke Dinas Lingkungan Hidup. Dari Dinas Lingkungan Hidup nanti akan mengeluarkan surat perintah, dan surat perintahnya itu langsung diberikan kepada kepala kantor Putri Cempo, seperti itu. Kemudian yang kedua ada Pasar Legi. Nah, di Pasar Legi ini kurang lebih sama prosedurnya seperti mengurus di Putri Cempo. Yang pertama aku melakukan scouting dulu di bak sampah, kemudian aku menuju ke kantor pengelola pasar, dan di sana ketemu dengan Pak Lurah pasarnya langsung, dan aku juga langsung memberitahu keperluanku apa saja. Kemudian surat-suratnya bisa ditujukan kepada siapa saja, dan tentu saja diterima dengan baik juga dari Bapak Lurah Pasar Legi tersebut. Kemudian dari Bapak Lurah mengarahkan ke Dinas Perdagangan. Dari Dinas Perdagangan sendiri itu nanti juga akan memproses suratnya kurang lebih 1 hari. Kemudian di sana langsung memberikan surat perintah juga ke kantor pengelola pasar. Kemudian yang terakhir itu ada warung pada saat 2011 dan juga warung pada saat 2024 atau 2025 atau zaman sekarang. Nah, untuk prosedur peminjaman lokasi di warung ini sebenarnya cukup mudah karena kita tidak perlu melewati beberapa perantara. Jadi kita langsung ke pemilik warung saja. Jadi dari pemilik warung itu kita memberikan keperluan kita apa saja, dan juga kalau semisal pemilik warung mengizinkan, kita langsung memberikan surat kita yang pertama kepada pemilik warung, kemudian yang kedua kepada RT RW setempat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pada saat produksi. Nah, di produksi ini tentunya manajer lokasi juga sangat amat diperlukan ya teman-teman, dikarenakan manajer lokasi pada saat produksi itu mengurus moving dan juga mengurus blockingan atau traffic di lokasi syuting yang akan digunakan nanti. Untuk yang pertama, tentunya dari lokasi-lokasi yang sudah aku tanggung ini, otomatis akulah orang yang pertama moving ke lokasi tersebut. Semisal untuk yang pertama, aku mengurus lokasi di Putri Cempo, otomatis aku yang menyiapkan
lokasi tersebut pertama kali. Jadi dari basecamp yang sudah ditemukan, aku menyiapkan transit dari makeup, wardrobe, talent, dan juga parkir-parkir alat yang lain. Kemudian pada saat moving ke lokasi selanjutnya, kebetulan lokasi selanjutnya ada di Pasar Palur. Jadi lokasi kedua itu yang menghandle adalah Mas J. Jadi untuk yang moving ke Pasar Palur duluan, itu adalah Mas J. Karena dia harus menyiapkan transit-transitnya dan juga basecampnya. Kemudian dari Palur, itu moving ke Pasar Legi. Jadi dari Palur ke Pasar Legi, itu yang pertama moving adalah aku. Karena aku yang mengurus perizinan pada Pasar Legi tersebut. Jadi di sana tentu saja seperti di Putri Cempo, aku mengurus basecamp dan juga parkir-parkir alat yang lain. Kemudian semisal aku tidak bertanggung jawab untuk moving pertama di lokasi selanjutnya, aku harus tinggal yang terakhir di lokasi tersebut. Untuk apa? Untuk melihat apakah lokasi itu sudah clear. Semisal ada barang dari kru yang tertinggal, atau mungkin ada pemilik dari lokasi tersebut datang, tentu saja kita berpamitan dan juga berterima kasih kepada pemilik lokasi tersebut. Kemudian untuk barang-barang kru yang tertinggal, tentunya kita yang membawakan. Apakah tugas manajer lokasi hanya itu saja? Tentu tidak. Seperti yang aku bilang di awal, tadi manajer lokasi juga mengurus blockingan pada traffic di lokasi syuting. Jadi semisal kamera sudah roll, ada aba-aba sudah roll, jika ada orang yang ingin lewat, itu biasanya kita berhentikan dulu atau tidak kita persilahkan untuk lewat dahulu. Kemudian ketika sudah cut, kita pasti langsung mempersilahkan orang itu untuk lewat. Jadi tentu saja tugas dari manajer lokasi itu tidak hanya sekedar mencari-cari lokasi dan juga mengurus perizinan. Jadi pada saat produksi, manajer lokasi itu sangat amat dibutuhkan di segala situasi apapun. Dan juga jika ada ada situasi terdesak seperti kru yang mengalami sakit atau kecelakaan ringan, itu biasanya manajer lokasi yang menunjukkan jalan menuju rumah sakit terdekat. Jadi kita di sana juga harus mencari sarana prasarana apa yang menjadi alternatif jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Seperti kita mencari rumah sakit, kemudian kita mencari polres juga. Seperti itu. Biasanya pada call sheet itu akan dicantumkan seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah pasca produksi. Biasanya manajer lokasi pada saat pasca produksi ini tidak begitu dibutuhkan, kecuali jika ada scene yang berhutang. Contohnya seperti kemarin pada saat produksi Janitor's Room, itu ada beberapa scene yang ternyata kurang masuk di sutradaranya, jadi otomatis harus mengulang adegan di lain hari, maksudnya bukan di hari H shoot produksi, maksudnya seperti setelah produksi. Itu biasanya manajer lokasi mengkonfirmasi perizinan tempatnya lagi, karena kan kebetulan perizinan tempat yang dicantumkan dalam surat itu pada saat hari H syuting saja. Jadi kita juga tidak menutup kemungkinan jika terjadi adanya utang scene. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai tugas-tugas dari manajer lokasi dari praproduksi, produksi, sampai pasca produksi. Kemudian ada sedikit saran dariku jika kalian tertarik menjadi manajer lokasi. Di antaranya adalah yang pertama, manajer lokasi itu tidak melulu harus dilakukan oleh seorang warga lokal atau orang yang asli dari daerahnya, seperti misalnya ini di Solo, jadi manajer lokasinya itu harus orang Solo, itu tidak. Nah, kenapa? Karena menurutku manajer lokasi itu membutuhkan seseorang yang bertanggung jawab dan juga berani. Kemudian yang terakhir adalah orang yang suka eksplor. Jadi semisal kamu adalah orang-orang yang suka mengeksplor tempat-tempat baru, kalian sangat amat cocok menjadi manajer lokasi. Kemudian yang kedua adalah jangan takut untuk memulai menjadi manajer lokasi, karena manajer lokasi itu salah satu kru yang sangat amat seru. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena di sana kamu akan bertemu dengan orang baru, yang mana pada saat mengurus perizinan atau mengurus lokasi,
Di situ kan kalian akan bertemu dengan mungkin pengurusnya lah, atau mungkin orang-orang yang menyalurkan kalian ke lokasi yang akan dipakai pada saat syuting. Di sana kalian bisa berkenalan dengan orang-orang baru yang tentunya bisa membantu kalian pada saat syuting. Kebetulan dari pengalamanku juga selama menjadi manajer lokasi, aku mendapatkan orang-orang yang enak untuk diajak bicara. Kenapa? Karena dari perizinan di Dinas Perdagangan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, dan juga Dinas Perhubungan, orang-orang dinas itu sangat amat baik dan sangat membantu aku dalam mengurus lokasi. Jadi intinya kalian jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru, apalagi itu berhubungan dengan orang banyak ya. Jadi mungkin itu saja beberapa hal yang dapat aku sampaikan. Semoga kalau kalian tertarik menjadi manajer lokasi, jangan lupa amanah dan juga bertanggung jawab. Terima kasih.